Kalau awal-awal lu berapa bayarannya? Waktu di sini Iya, pas udah mulai ke Depok tuh ngejob. itu aku nggak pernah nawarin harga sih, jadi dari vendornya itu satu deh. Satu, udah Iya. lumayan ya. Buat Iya. orang yang langsung nggak kenal siapa. Iya, jadi nggak kenal siapa-siapa, dari vendornya aja langsung yang nawarin, mungkin karena mereka udah tahu tarif portfolio freelance juga kali ya? Iya, ngeliat portfolio juga. Oke. Jadi di IG kan aku sering upload tuh portfolio, jadi emang ya udah ditawarin segitu. Satu sama editan, apa store Iya. file aja? Oh sama editan. Sama editan, Satu waktu sama itu. 3 menit lah. Iya, kayak gitu, Gitu. 1 juta kayak Oke, gitu. terus itu dilakukan selama pandemi itu ya? Iya, selama pandemi sampai 2021 akhir kemarin, terus Apa? baru mulai upgrade lagi. Yang mutusin upgrade apa? Yang memutuskan untuk upgrade adalah ngelihat orang-orang. Lihat orang-orang. Iya. Heeh. Kan dari awal aku otodidak. Jadi Iya. aku tuh nggak pernah cari barang tuh, aku sampai searching di YouTube gitu-gitu nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah kayak membandingkan A 6.000 dengan A ini. Jadi aku lihat aja orang-orang pada pakai apa. Oh, gitu ya, Videografer polos ya. pada pakai 6.000 apa A73 Ah, sama A7C. Terus aku lihat aja yang mana ya yang enak dipegang. Lebih ringan ini, nyari beli ini. kecilnya ya. Iya. Ya udah Kayak belinya. A7C kan ya Iya, sekarang ya? Oh, sekarang gitu. A7C karena ringannya itu. Jadi akhirnya ringan. jadi nggak beli yang A73 karena berat banget ternyata. Pakai Tapi gimbal aja nyerah. sampai sekarang tahu nggak APC sama full frame? Ya, Oh tahu. Baru tahunya kapan? perbedaannya itu. Iya. Baru taunya ya pas selama pandemi itu. Oke. Belajarnya Jadi kayak lu gitu. bener-bener nggak belajar teknis ya? Enggak, sampai Jadi sekarang juga aku berkarya aja lo ya? minim jadi kalau orang nanya tentang teknis ke aku, sampai sekarang juga aku tuh malu buat jawabnya. Oh, Karena oke. aku tuh semua yang aku shoot, semua yang ada di feeds kayak gitu-gitu itu tuh semua karena feeling aja. Oke. Iya, kayak gitu. Jadi kayak cuma tahu batasannya aja. Oh, berarti kalau shutter speednya harus berapa kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau teknis-teknis kayak gitu-gitu, perbedaan kayak detail-detail banget nggak ngerti sampai sekarang. Kayak gitu. Lucu emang. Oke, Amha. Jadi sekarang tapi udah ngerti dong APS-nya sama full frame. Iya, ya dikit-dikit lah. Apa bedanya? Beneran nih gue ngetes. Beneran nggak ngerti. Serius? Yang aku tahu cuma kalau full frame itu dia lebih banyak apa ya nama teknisnya itu? Sensornya apa? Iya, kayak gitu-gitu ya lebih luas, Oh iya, lebih sensornya lebih besar. ya lebih besar. Jadi kalau untuk profesional lebih oke juga kayak gitu. Gue Yang aku pengen tahu bantah nih. cuma tahunya cuma itu doang. Jadi mungkin nih kalau apa namanya buat informasi juga ke teman-teman PKL di sini. Jadi kalau bedanya full frame sama APS-C tuh, kalau APS-C tuh sensornya segini misalnya, kalau full frame tuh gede. Tapi bukan berarti lebih profesional juga. Itu hanya ukuran sensor. Kalau zaman dulu ketika teknologi kamera belum secanggih sekarang, keuntungannya kita pakai full frame gambarnya sih udah lebih nggak noise dibandingkan APS-C. Iya, benar. Tapi kalau zaman sekarang makanya gue pakai Fujifilm yang cuma sensornya APS-C, tapi teknologinya udah kecanggihan, makanya nggak kalah sama full frame. Jadi ya bukan buat lebih profesional aja, jadi buat teman-teman biar gue di endorse sama Fujifilm. Bisa Jadi, langsung kontak di bisa atas langsung ini yang kontak di kosong sini. nih. Kosong di atas. Itu hanya pilihan aja sih. Gue juga dulu pas masih awal-awal tuh sama Bang Ali, lu kenal nggak almarhum Bang Ali Umar? Pernah denger nggak? Aku pernah dengar, iya. Pernah denger tapi belum pernah ketemu ya? Belum pernah. Oke, jadi kalau sama dia sih waktu itu mindsetnya juga kita ditanemin pakai full frame Iya, gitu ya. semua orang pada pakai full frame. Iya, semua Vendor-vendor nge-freelance semua harus full wajib frame. full frame, Iya. nah gitu. Sampai akhirnya beneran gue pakai full frame. Sama tuh gue beli juga yang paling murah waktu itu Nikon D700 dari D7000, beli yang udah bekas fotografer profesional banget lah. Akhirnya aku beli pakai full frame, berlanjut sampai gue mondar-mandir dari Nikon, Sony, Fuji, balik lagi Sony lagi, Fuji lagi, terus sempet ke Canon. Itu ya dari full frame APS-C sampai akhirnya sih sekarang kayak gue mantep di APS-C deh. Karena tuh menurut gua lebih enak aja dipegang. Kan lu tadi sukanya tuh A7C dibanding A73 kan? Iya. Anak kecil kan? Iya. Berarti belum pernah nyobain nih Fujifilm nih. Belum. Nah, ini gua ada Fujifilm. Tapi- kayak iklan nih. Tapi apa? Gak tahu.
mau nyoba satu aja tuh belum, ilmunya belum. Oh, ngerasa belum. Iya, jadi mau hatamin dulu deh, hatamin kayak dulu. gitu. Terus karena apa ya, udah ngerti settingan buat diri sendiri untuk Sony, ya untuk udah itu picture aja. profile-nya gitu Iya, ya. kayak gitu-gitu. Emang apa boleh dibocorin ke settingannya, Aku andalannya? sukanya pakai S-Log. Oh, syuting lu pakai S-Log? Iya, kalau videografer lain untuk wedding pada pakainya nggak pernah pada pakai S-Log, pada pakainya apa ya, biasanya kayak cuma apa sih namanya? Potret gitu-gitu. Iya, Oh, kayak netral, gitu. Netral. Pada Ah. pakainya tuh netral kan. Kalau aku Lu nggak pernah. S-Log? Sejak aku terjun dari awal megang Sony, Heeh. itu aku langsung S-Log. Tapi Karena kalau ini kalau apa? karena apa? Karena aku ngelihat panutan aku kan aku suka videografernya Yusni Mustafa. Oh, oke. Iya, dia kan videografer cewek juga tuh ya. cewek. Aku juga pernah kerja di dia juga, editor di dia kayak gitu. Itu Cuma pas kapan? beberapa job. Pas Sudah di Depok? Pas udah di Depok. Pas pandemi itu Iya, ya? pas pandemi itu. Jadi aku tahu dia settingannya S-Log, dan panutan aku kebanyakan videografer fashion pada pakai S-Log semua. Ya udah aku pakainya S-Log, S-Log dan aku terapin berapa? di wedding. Dua? S-Log. S-Log 3, S-Log 2 aku pakai. Iya, seringnya juga. dipakainya. E3. Yang 3. Iya, yang malah lebih banyak Iya. noise-nya, lebih ISO susah. juga ISO berapa? ISO-nya aku ISO Paling rendah bisanya. 500. Oh, sampai 500 di A7C itu. Iya, Di 6400? 500. Oh, 500 juga. Kalau iya, pada rata-rata pada bilang ke aku 800, tapi di aku 500 sih, 6400. Oh, terus pakai ND? Enggak. Hah? Lah kalau siang-siang? Shutter speed-nya aku 4000-in. Pantes nih nggak belajar. Iya. Soalnya aku di 4000-in. Kebanyakan videografer lain pada bilang, "Ih, nggak boleh." Maksudnya, Iya. ya janganlah kayak gitu-gitu. Tapi ternyata aku tanya ke kenalan aku yang videografer fashion, dia juga aku tanya pakai ND nggak? Enggak sih, aku polin aja ke 4000, nggak apa-apa kok katanya gitu. Oh ya udah, sampai sekarang aku juga kalau outdooran aku ngerasa oke nih, ya udah 4000. Tapi gambar lo nggak merasa Enggak. patah-patah, jittery Enggak. gitu-gitu? Enggak sih, Ya enggak. mungkin ini sih bukan mau ngguruin atau apa Iya, ya. harusnya. Cuman harusnya shutter speed tuh, ya kalau begini kan berasa tuh, Iya, kalau lu shutter 100 tuh. Kalau lu tadi shutter 4000 pasti tangan gue jadi lebih banyak dan lebih Iya, patah-patah. Ini bener-bener. juga buat pengetahuan buat teman-teman di sini. Jadi kalau video sebaiknya tuh 2 kali dari FPS kita. Jadi iya. misalnya kamera gue nih settingannya 50 FPS. Ya berarti shutternya mentok di 100. Kalau nanti gue pengen slow mo, FPS-nya misalnya 240, berarti kali 2 berapa? Ayo. 240 kali 2 480 atau sekitar 500 shutter speed-nya. Tapi kalau tadi si KMH cerita dia sampai 1/4000. Berarti kan lebih banyak Ngeri tuh lah, lengkapnya iya. tuh. Nah itu kayaknya sih disarankan. agak salah. Tidak disarankan karena nanti gambarnya tuh, kalau ini kan pergerakannya tuh sama kayak mata kalian lihat kan, tapi kalau di kamera kalau settingannya sampai 4000 tuh bakal berasa tangan gua ada banyak gitu. Iya. Jadi sebaiknya sih pakai ND kan. Iya. Gila 4.000. Tapi klien-klien selama ini normal-normal aja. Normal. Maksudnya Hasil aku nggak juga ada yang ini, nggak ada yang masalah gitu. nggak ada masalah karena mungkin kalau gini kan maksudnya kayak cepet banget kan. Kayak gitu. Oh iya, soalnya mungkin pergerakan lo juga Aku yang juga slow aja iya, sih ya. dan aku kan handheld, jadi aku udah tahu apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi aku nggak kayak gimbal kan lari gitu-gitu kan, aku nggak. Oh, lo gerakannya dikit-dikit aja gitu. Iya, aku 1 detik 2 Goyang-goyang detik gini. aja. Oh. Kalau aku nge-shoot 1 detik 2 detik. Jadi aku nggak pernah shoot lama. Wedding pun juga. Iya. Lah, Kecuali kalau kasih emang jar harus kali. lama kayak gitu. Tergantung kondisi sih, tapi kalau untuk yang sinematik kayak gitu kayak cuma shoot mata atau enggak pergerakan klien cuma megang tangan kayak gitu-gitu, itu aku 1 detik 2 detik. langsung di-cut gitu. Iya, langsung aku cut. Jadi aku nggak pernah Oh, cara ngambil lama-lama. gitu ya. Iya, jadi Tapi ini cuma sebentar. sekali ngambil misalnya pergerakan tangan gini, itu sekali aja atau 2 kali take atau 3? Aku kadang minta berkali-kali sampai aku dapetin posisi akunya yang oke, dan atau enggak kliennya yang oke Dan sih. itu di cut gitu. Iya. Cut record. Iya, cut Jadi record. filenya banyak banget. Iya. dong. Kenapa nggak dilangsungin aja? Enggak tahu enggak Kebiasaan. kebiasaan dari tangannya sih langsung. Oke, Tapi Kak. take-nya Biasanya tetap aku ulang-ulang gitu ya. cut. Mm-mm. Aku contohin ke kliennya karena aku cewek kan. Iya. Jadi aku ngerti. Gini Kak megangnya, atau aku benerin dulu baru aku shoot lagi gitu. Jadi aku nggak pernah oke,
coba lagi ya kak, oke Oh, gitu nggak nggak pernah pernah. Jadi kayak aku gitu pasti ya? Oke. aku benerin dulu, karena aku kan cewek jadi biasanya kita nge-shoot kan kalau weddingan kebanyakan beauty shoot cewek kan. Jadi aku lebih gini kak megangnya atau enggak gini posisinya, dagunya agak kesini kak kayak gitu biasanya. Kamera digantungin aja tuh, pakai Iya. strap ya. Iya di Oke, sini. lucu juga. Nah, pas udah pakai full frame lensanya apa? Aku sekarang A7C pakai Voig. Voigtlander. Iya, karena aku Oke, emang dari bisa sultan awal ya. dari awal aku terjun Canon itu aku nggak pernah auto. Aku nggak pernah Jadi yang autofocus. gocap juga lo manualin Iya, itu? aku nggak Oke, pernah. keren. Karena kalau handheld, aku ngerasanya kalau handheld tuh lebih enak auto aja gitu. Jadi aku Manual. iya manual aja. Jadi aku nggak pernah auto. Oh. Kalau aku auto itu ketika aku shoot fashion biasanya. Kan itu emang harus fokus banget. Jadi aku kalau sampai sekarang aku kalau weddingan atau enggak shoot acara post wedding, maternity gitu-gitu aku Voigtlander berapa? iya manual itu Yang mana? 35 f1.4. Empat. Iya. Oke. Ya standar lah. Jadi yang flare-nya gitu itu ya. Iya, tapi aku nggak pernah dapat flare. Oke. Kebetulan nggak dapet di Voig aku. Gila nih bener-bener otodidak kebangetan. Jadi bukan karena tahu ngincer flare-nya gitu, tapi Aku beli ngincer lensa itu? flare. Sebenarnya aku ngincer flare. Tapi kebetulan pas aku beli nggak dapet, ya udah emang bukan rezeki aja. Karena kan emang nggak, katanya aku Tipenya tahu dari kali enggak. apa? Aku juga ngikutin tipenya, punya Sesuai. kenalan-kenalan udah sesuai. Terus? Tapi emang kata kenalan kan flare itu adalah sebuah kecacatan. Iya. Jadi emang ternyata di aku minim mungkin, minim banget. Jadi emang susah, apalagi aku pakai Keluarnya. S-Log. Oh iya. Iya, kalau di S-Log emang susah buat nggak terlalu iya, kelihatan. nggak terlalu gitu ya. kelihatan kayak gitu. Jadi emang Yang jarang. 3514. Terus apa lagi lensanya? Sekarang aku minjem punya suami juga sih. Kalau Suaminya auto fotografer juga. kerja kantoran, cuma dia sejak dekat sama aku, karena aku kerjanya weekend, kita kan nggak pernah ada waktu buat pacaran, main bareng. Jadi aku suruh ikut aku buat kerja aja. Oke, ikut weddingan gitu iya, ya. jadi dia jadi asisten aku awalnya. Tapi emang di kampus, dulu di kampus dia emang jadi ketua Kominfo BEM gitu. Jadi ngerti lah dengan kamera gitu-gitu. Lama-lama dia kayak tertarik, ya aku pengen dong nyoba. Akhirnya dia nyoba beli kamera, terus dia nyoba buat foto. Terus sekarang dia udah mulai freelance juga ke beberapa vendor kenalan aku. Jadi kita kadang kalau ada job dari ada satu vendor, mau ya Mas Galuh foto, kamu video, jadi transportnya satu aja kayak gitu. Jadi berangkatnya bareng-bareng. Barengan ya. Jadi kita Oke. udah sering terjun Asik bareng. banget tuh. Lebih Kalau kompak juga weekend. pasti ya. Enggak juga. Oke, sebelum ngomongin suami lu tadi gue masih mau ngomongin lensa. Apa lagi tadi lensanya? Minjem suami apa? Minjem suami tuh Sigma 3. Lah, 35 aja lagi masa? 30? Enggak, Apa 35. ya, gimana lensa sama? 30 ya? Apa? Bukan Sigma, Samyang. Iya, vokal yang berapa? Samyang. Kan lensa void lo 35. Iya, sama. Yakin nih 35 nih? Iya, Samyang 35. Lah apa bedanya? Kan dia punya suami, ya udah aku juga punya gitu. Jadi bukan yang saling melengkapi kita Oh belinya. enggak, maksud gue lo pakai lensanya apaan aja? Iya, aku pakai itu buat shoot detail. Karena kalau Voig itu nggak bisa shoot detail. Oh gitu jauh loh. jaraknya. Iya, kalau Oke. buat shoot cincin, gitu-gitu Jadi lensa cuma 35 doang? Iya, Nggak ada lebar? Kalau dulu kan lo yang APS-nya 16 mili itu lebar? nggak ada, nggak punya. Jadi 35 doang? karena Gocap masih- atau 85 gitu? Nggak punya. Satu lensa doang? Iya, cuma Voig itu doang. Lucu sih. Iya, cuma Voig. Udah lensa satu ganti lensa cuman biar jarak fokusnya bisa dekat Iya, gitu. buat shoot cincin. Jadi kalau mau yang jauh-jauh gitu mundur-mundur. Berarti lo nggak tahu ada namanya macro converter? Nah itu enggak. Oke. Karena Teman-teman adanya juga kayaknya nggak ada yang tahu ya. Jadi di lensa tuh ada supaya kita bisa shoot Lebih cincin, tambahin aja tuh kayak tube gitu, itu lebih murah dibanding lo ganti lensa. iya. Kayaknya tapi aku minjem itu lebih murah sih daripada beli. Oke. Itu juga murah ratusan ribu apa? Itu ratusan ribu, nggak mahal kok. Nggak pernah. Jadi lensanya bisa tetap pakai 35, ganti lensa 35 lagi. Iya, Emang soalnya 35 Samyang bisa deket ya? bisa, lumayan sih. Maksudnya nggak separah Voig. Voig kan agak Void jauh. mungkin 35 kali mungkin di 50 cm kali ya. Oke. Agak jauh sih dia, pokoknya nggak bisa shoot Oke. cincin aja. Pokoknya. Itu beli baru.
Iya, baru awal tahun ini Berapa? Mahal 10 beli jutaan bekas. ya? 10 jutaan. 8 jutaan. Oh, 8 jutaan tuh. Punya temen itu Lensa juga. bekas 8 jutaan tuh. Pusing nggak lo? Eh? Baru deh. Gimana? Iya, baru 9 jutaan. 9 jutaan. Iya, baru Oke. 9 jutaan. Yang bekas tuh A7C. A7C-nya. Iya, 7C-nya baru beli Coba bekas bekasnya dari berapa temen. nih? Gue pengen lihat muka kaget mereka nih. Bekasnya berapa? 23. 23 juta bekas tuh. Pusing Yang kan? baru 26 ya kalau nggak salah ya. Barunya iya, 26 27. 26 Iya. Laptop. Oh iya, kita mulain ya. Laptop coba sebutin Mereka ya. baru apa? Yang bekas kamera aja udah wah. Ya, coba laptop berapa? Ini baru bekas. Laptop itu aku waktu awal aku nyoba beli MacBook tuh. Mm-mm. Belinya waktu awal 2020. Itu belinya 20-an. Apa? Bekas? Udah lupa pokoknya. Enggak, iya bekas juga. Laptop 2000 berapa tuh? MacBook Pro 2020. Udah ini ada display touch bar-nya gitu. Belum. Oh, Apa belum. 2019. Oke. Nah, sekarang yang ada touch bar-nya. Oh, udah ganti lagi. Oke. Gara-gara yang kemarin itu rusak. Rusak. Terus klien-klien udah pada minta deadline. Ya Masih udah. ada nggak barangnya? Masih. Kayaknya lo nggak tahu rusaknya apa kan? Enggak, aku kasih ke orang tua aja. Oh, kasih ke orang tua. Iya. Oke. Terus kasih ke orang gantinya tua. apa? Aku ganti ke yang touch bar itu 2020. Berapa tuh? Itu 20 sama kayak harga kamera juga 24 25 23. juta tuh. Laptopnya doang tuh. Pusing-pusing dah lo nyari. Itu juga gantinya langsung saat itu juga. Oke. Gojekin, Mas. Wih, Sultan. Enggak, nabung. Tapi kalau biar nggak cuman pamer doang, emang kelebihannya apa sih lo pakai barang-barang yang lumayan harganya tuh? Kenapa nggak pakai yang misalnya ya udah nggak usah A7C deh, pakai aja deh A72 deh yang kan. Atau enggak A6400 kemarin biar nggak full usah. frame, biar Oh full gitu. frame deh kan A72 kan murah tuh 10 Iya. juta ke bawah. Terus juga laptop gua aja masih pakai yang 2013 yang cuman 8 juta lah tuh si Sandi mau beli juga kan tuh. Iya. Nah, Kenapa itu ya? Kenapa lo harus yang harganya segitu? Karena ini sih ngikutin pasar Jakarta aja, freelance Jakarta. Karena mereka tuh kadang aku pernah deh kalau nggak salah 1-2 kali tuh kalau ada yang ngajakin tuh mereka nanyain kayak alatnya apa aja. Jadi itu menentukan rate juga kan. Oh. Kayak gitu. Jadi alatnya apa? Oke, rate-nya segini, digituin. Oh, Jadi oke. dan ngelihat ke orang-orang lain juga lebih ke ini sih, lebih ke relasi juga pada makanya ini. Jadi ketika aku nanya tentang hal apa, aku bisa nanya ke mereka, Oh, ke kayak mereka. gitu. Kalau seandainya video kan emang kebanyakannya A73, A7C. Jadi aku bisa nanyanya ke kenalan-kenalan aku, Gitu. kayak Jadi gitu. ya selain buat kita lebih nyaman makainya, Iya. buat naikin harga jual kita Iya, juga kan bener-bener. ya. Tuh, guys. Biar bisa bertahan juga sih, soalnya kalau di Jakarta itu kayak lebih berat buat bertahan kan, kayak gitu. Jadi kita harus selalu upgrade, Oke. kayak gitu. Jadi emang harus Ntar tolong selalu bilang nyesain. istri gue, tolong suaminya disuruh upgrade. Dibolehin, diizinkan. Nah kalau lu ada nggak sih, kalau kan baru menikah ya, udah ada belum tuh apa namanya ngapain upgrade ini? Oh enggak sih, aku kalau ke tentang alat gitu aku udah ngerti. Kalau emang harus upgrade ya udah upgrade aja. Jadi kalau suami aku pakai A73. Wih, Iya, jadi kalau aku sama-sama suami nih ya. A7C, jadi saling melengkapi aja. Saling melengkapi. Karena aku tahu, soalnya kalau dunia freelance kayak kita kan kita hidup sendiri, bertahan hidup sendiri, nggak bergantung sama vendor. Jadi aku tahu juga kalau suami aku mau upgrade, ya udah silahkan, karena dia udah tahu dia mau bertahan hidup itu emang harus selalu upgrade. Jadi aku udah tahu juga, kenalan aku juga rata-rata pada kayak gitu, nggak cuma ilmu, tapi emang alat juga harus upgrade sih menurut aku, kayak gitu. Menyesuaikan Iya. zamannya ya. Cuma kalau aku ya gitu, ilmunya masih kurang aja. Tapi karyanya udah keren. Iya. Itu apa? Mungkin lu kan nggak belajar teknisnya. Lu banyak lihat referensi film gitu-gitu kali ya sekarang. Enggak, aku lebih ke nanya-nanya lewat DM sih ke kenalan-kenalan aku, kayak aku nanya ke Nanyanya gimana? videografer gitu ya, sharing-sharing aja. Apa contohnya misalnya? Biasanya aku berapa kali nanya ke Mas Aca yang di Semarang, Pradityaka. Aku kadang kalau ada apa aku tanyain.
terus Kak Yusni Mustafa kan aku pernah kerja juga sebagai editor di sana. Jadi untuk editan juga kita jadinya sama, aku pakai Final Cut juga jadinya. Terus nanya ke Mas Ahmad Effendi kayak gitu. Jadi aku nanya ke dia juga. Iya, nanyanya apa? Lebih ke kayak apa? Settingan S-Log gitu-gitu. Enggak, kalau secara gambar, secara karya itu kan teknis tuh, tapi kalau misalnya secara Itu gambar. nonton visual aja sih di Instagram. Oh. Jadi aku di explore tuh banyak tuh yang videografer Oh, lu lagi belajarnya ngetrending. dari Instagram gitu ya? Jadi lagi ngetren nih shoot mata doang. Seandainya mata kayak dibuka kayak gitu kan biasa di weddingan buat beauty shoot. Ya udah aku lihat-lihat dari explore Instagram Nonton aja. film pun enggak? Enggak terlalu aku. Enggak hobi? Enggak hobi sih. Aku lebih banyaknya banyak ilmunya biasanya dari teman-teman aku aja, sering share portofolio, aku lihat-liatin. Oh, lo ATM deh tuh ya? Iya, jadi aku lihat-liatin, oh lagi ngetren nih sekarang ngeblur-blur gitu, manual-manualan yang ngeblur-blur, estetik gitu-gitu. Sekarang kan juga lagi ngetren tuh apa sih yang kayak Saturnnya apa yang Iya, kayak Saturnnya iya lambat gitu, yang kayak sampai lo gitu-gitu. 1/10 gitu. Iya, terus kayak agak-agak berbayang-bayang gitu. Tapi udah tahu kan caranya? Iya, tahu kayak gitu-gitu. Jadi kayak ngikut-ngikutin aja sih dari orang-orang yang kalau weddingan itu kayak gimana. Jadi terus aku modifikasi sendiri, terus aku terapin kayak gitu ke video aku sendiri. Apalagi aku kan cewek ya, jadi kalau biasa ke CPW itu lebih enak buat ngomongnya juga, lebih leluasa juga kayak gitu. Itu tuh baru kelintas tadi tuh, kayaknya emang lu udah perlu butuh ND nih. Soalnya kan tadi lu bilang pengen main shutter speed lambat kan? Iya. Nggak bisa tuh, 4.000 tuh. Jadi beli ND nih ya. Iya. Aku biasa pakai yang 4.000 itu nggak selalu sih tapi. Oh iya, kalau terang benderang aja. Iya, kalau kayak lagi siang, parah banget. Iya, ISO-nya 500. F-nya tetap di 1.4. Enggak, baru Oh, itu lo- aku ubah-ubah kadang. Lo rubah-rubah juga, tapi kan Dua, biasa Oh, dua. di 2 gitu ya. 2,2. Oke. Terus ada ini nggak inceran lensa lainnya selain Void? Inceran lensa sekarang nanti mau COD. Iya. Wah. COD apa tuh? Zeiss. Aduh, Zeiss yang mana? Zeiss yang Manual. enggak Oh, paling auto. 55. Enggak. 85. 35 juga. Iya. Pengganti lensa suami. Jadi nggak usah minjem-minjem lagi. Iya, oh, 1.4. 35 belinya lensa 35. Zeiss, Iya. 35 Zeiss. Soalnya aku sekarang itu kebutuhannya lebih ke fashion sih. Kalau fashion nggak bisa pakai Voig. Dan aku nggak bisa terus-menerus minjem punya lensa suami. Aku Ini kan Samyang. Samyang yang auto. iya auto. Oh, 3514 yang auto. Iya, bagus juga tuh. Kalau nanti yang Zeiss kan auto juga. Cuma itu lebih dari review-review kenalan yang fashion kebanyakan pada pakai Zeiss. Tapi Dia tahu lebih kan gede tajam. itu. Iya, lebih gede. Waktu beberapa kali aku udah nyoba Oh, buat udah pernah megang. lens buat nyewa sih kalau buat shoot fashion gitu-gitu. Gede banget ya. Iya, gede banget. Cuma ya buat kebutuhan apa sih kayak fashion gitu-gitu ya udah kepake Lu lah. ngincer apanya nih? Nanti kalau F-nya, ini kita ngomongin teknis deh ya. Ngincer di 1.4 atau Zeiss-nya? Lebih ke tajamnya aja sih. Tajamnya. Iya, sama kalau Samyang itu kan dia lebih warm ya. Jadi kayak warnanya lebih iya, di warm, aku bener. kadang agak mengganggu agak sih. ganggu. Oh, warnanya sih emang Iya. Zeiss sih lebih biru, lebih asik, lebih netral Iya, lah. lebih enak, lebih bening aja liatnya. Kayak tipe-tipe Voig, aku pas pakai Voig tuh emang kerasa bedanya lebih bening juga. Jadi nyoba ngincer Zeiss juga dan kebanyakan kalau untuk aku kan sekarang nggak cuma weddingan, terjunnya juga udah mulai ke video-video fashion. Nah video-video fashion itu emang kadang disuruh buat nyewa lensa, jadi aku kadang nggak enak aja, jadi aku coba deh buat COD beli kayak gitu. Nyewa Mungkin buat kalau kelebihannya kita pakai lensa yang berat, apalagi lo kan handheld ya, Iya. bakal lebih stabil sih. Iya, lebih stabil, lebih capek juga. Iya. Tapi mungkin saran sih kalau nanti misalnya lu ngerasa keberatan, gue ada rekomendasi yang 3518-nya aja. Yang punya si Sony. Oh iya. Tahu nggak ada lensa itu? Iya ya, tahu. Itu enak tuh, kecil. Gue sempet pakai tuh dulu pas pakai Sony. Ya lebih kecil lah. Dulu sempat juga pakai yang 3514 Zeiss tuh. Cuman karena gede, hasilnya sih emang Iya, bagus. gede. Cuman gue buat ke lapangan kayaknya lebih nyaman yang kecil-kecil Iya, enteng gitu sih. Nanti mau cobalah, tapi udah terlanjur COD. Iya nggak apa-apa, bisa beli lagi nanti. Dapat berapa emang? Itu 11,5. Oh, iya, murah sih.
lengkap. Tanpa dus aja Tanpa sih. dus. Ya murah sih tapi kalau tanpa segitu sih. Oke, terus ada inceran lain yang tangan 35 mulu. Nggak ada sih. Oh nggak ada, jadi emang lu udah nyaman sama vokal yang itu? Iya. Atau lo main ini kali ya, apa tuh di Sony namanya yang bisa optical zoom? Oh, Yang bisa APS-C gitu-gitu. Iya, APS-C mode atau optical zoom gitu. Enggak, emang di vokal yang 35 aja? Iya, 35 butuh aja deket lo maju? Kadang kalau butuh deket aku baru APS-C-in. Cuma aku lebih sering maju karena kan ke Nah, crop kalau ya. wedding gitu misalnya, kalau lo Enggak, pakai aku jarang aku APS-C-in sih. 35 aja? Iya, 35 aja. Gambarnya lebar-lebar semua dong berarti? Gak terlalu sih, nggak biasanya menurut Nih, aku udah misalnya pas. ijab kabul nih, Heeh. lo biasa ngambil dapet cowok apa bapaknya? Seringnya? Atau Cowoknya. lo sendiri? Lo Aku sendiri? biasa ke bapaknya dulu, dia udah mau selesai, aku langsung pindah ke cowok. Oh, dua-duanya. Lo biasa sendiri single fighter Iya, gitu single ya? fighter. Oh, jadi bapaknya terus ke Dia ini. udah mau selesai, langsung aku ke cowok, biar Iya, dapat berarti full lo yang agak cowok. deket banget dong sama meja. Kalau emang pengen ngambil nggak terlalu banyak distractionnya gitu. Iya, tapi standar sih nggak mengganggu kenalan-kenalan aku juga sih. Yang penting itu sih, yang penting aku nggak mengganggu mereka Lo aja. jongkok deh tuh ya? Iya, aku lebih sukanya low angle gitu. Low angle gitu ya? Kalau nggak gini banget. Kayak Oke, gitu. oke. 35 lumayan lebar soalnya sih kalau full Iya, frame gitu sih. heeh. Oke. Emang kerasa sih aku awalnya pakai Sony 50, terus pindah ke 35 lebar banget. Iya. Tapi adaptasi ternyata makin sini ternyata enak juga kayak gitu. Jadi kalau butuh-butuh yang deket atau nggak biar nge-crop gitu, biar yang deket langsung ubah APS-C aja. APS-C aja ya. Iya, jadi Lebih kayak gocap deh tuh ya. Jadi dapat dua-duanya deh. Dapat dua. Kayak gitu. Oke. Menarik nih, rasa favoritnya 35. Lebih ke nggak mau, udah itu aja cukup dulu, itu dulu Oke, gitu. itu dulu. Terus kalau tadi sempet dikit lo nggak mau pakai gimbal berarti karena berat? Atau Dari merasa belum butuh? dari dulu udah selalu handheld. Jadi ketika sampai sekarang handheld juga masih merasa oke. Padahal di rumah tuh udah beli gimbal. Oh, udah ada. Udah ada. Apa tuh? Zhiyun. Zhiyun. Zhiyun Crane. Zhiyun Crane deh kalau nggak salah, itu juga sampai sekarang nggak pernah aku buka boxnya. Terus nggak pernah aku buka-buka lagi karena beberapa kali nyoba berat. Jadi aku merasa nggak nyaman. Aku tuh biasa kerja ketika aku nyaman kan, jadi nggak pernah aku pakai lagi. Tapi sampai sekarang aku merasa kalau ilmu kan emang harus selalu di-upgrade ya. Jadi aku mau belajar terus sih, makanya nggak aku jual gimbalnya. Dan masih merasa kalau orang lihatnya kayak, ih keren banget handheld, padahal itu adalah sebuah kekurangan sebenarnya buat aku. Jadi emang aku kalau ngelihat orang bisa gimbalan tuh kadang ngerasa, ih pengen dia bisa gimbal kayak gitu. Soalnya aku kalau weddingan kan 8 jam standby ya. Jadi kalau gimbalan terus tuh kadang capek. Jadi aku ya udah, apa yang menjadi kekurangan aku maksimalin aja kayak gitu. Aja ya. Oke. Aku nyoba pakai Ini udah gini. ngomongin wedding, itu masih freelance aja berarti itu ya? Sampai sekarang Oh iya, kenapa nggak ini? Bikin vendor? belum merasa ilmunya sehebat itu. Maksudnya belum, kalau bikin vendor kan kita harus tahu manajemen, harus bisa bikin brandingnya. Aku lebih ke personal branding sih sekarang. Nggak bikin vendor yang apa, ada timnya kayak gitu. Jadi aku lebih ke personal branding buat diri aku sendiri aja. Aku lebih keutamain personal branding aku seorang videographer cewek. Dan itu adalah sebuah kelebihan buat aku. Iya, Kayak benar. gitu. Karena Jadi masih jarang juga sih di sini. iya jarang. Biasanya sebuah tim itu kan cowok-cowok semua. Jadi ketika ada cewek tuh jadi pelengkap juga buat mereka. Kalau mau masuk keluar masuk ke ruang makeup pengantin lebih enak. Mau buka pintu, mereka mau direct mereka juga lebih enak. Shoot kalau buat selain wedding, shoot fashion juga ke model juga lebih enak. Mau ganti baju mau apa juga lebih enak. Jadi aku lebih ke personal branding sih, sampai sekarang belum ada pikiran untuk membuka sebuah vendor atau berbisnis kayak gitu, belum ada pikiran sampai sekarang. Pikiran. Kadang pada bilang buka vendor aja kayak gitu, bikin tim. Enggak sih, aku lebih ke personal branding aja Personal sekarang. branding aja ya. Lebih ke nama aja sendiri kayak gitu. Oke, nah terus berhubungan sama personal branding tuh kayak lo rajin bikin konten gitu tuh ya? Iya, dulu aku rajinnya tuh pas tahun lalu. Jadi emang setiap aku bikin video aku wajib buat upload ke feeds. Dan uploadnya tuh nggak langsung aku upload, aku edit lagi biasanya. Biasanya aku edit lagi, aku ngerasa udah enak banget baru aku upload. Cuma terakhir aku upload tuh kayaknya bulan September deh. Sampai sekarang aku belum pernah upload portofolio lagi.
Dan aku jarang banget sekarang upload konten soalnya waktu itu hektik sama nikahan, terus sampai sekarang udah belum pernah upload porto lagi. Pengen upload cuma kadang masih kepikiran bakal kecampur sama kehidupan pribadi aku yang di feeds itu. Jadi kayak aku mau bikin akun IG portofolio baru sih. Oke. Yang isinya wedding atau enggak fashion gitu-gitu semua. Buat apa? Buat portofolio. Tapi berarti dilihat nggak bikin klien konten aja. terus ngapain kegiatannya? Ngedit. Oh banyak kerjaan. Iya, lebih ke situ sih Oke. sebenarnya. Lebih ke apa ya? Belum ada waktu untuk bikin konten. Gak kayak dulu kan aku sering bikin konten tuh di reels kayak gitu-gitu. Sekarang udah jarang sih ada waktunya, lebih full buat ngedit aja kayak gitu. Lebih fokus ke sana juga. Editan ini lempar orang minta editin atau semua kerjaan Enggak, lo? semua kerjaan di aku. Gila banyak banget kerjaan lo. Iya. Fashion pasti banyakannya. Tahun ini iya kebanyakan fashion karena aku juga lagi hamil kan. Jadi aku lagi nge-blacklist dulu untuk kerjaan weddingan. Jadi aku lebih ke engagement doang sekarang kayak gitu. Oh, lamaran aja iya, gitu lebih ke ya. lamaran aja. Ya, Jadi nggak terlalu lama waktunya tuh ya. jadi sekarang lebih ke fashion dan semua juga ngedit sendiri aja kayak gitu. Tadi gue sempat lupa nanyain, itu kan lo nge-shoot pakai S-Vlog, berarti editan juga lo semua tuh yang Iya. pegang? Nggak pernah ada orang lain? Nggak pernah ada yang Vendor yang vendor terima yang file colorin aja gitu nggak pernah. Aku aja semua Semua sendiri ya? semuanya sendiri, shoot sendiri, ngedit sendiri, semuanya sendiri. Timnya juga di hari H sendiri. Nggak pernah bawa kru? Nggak. Suami? Enggak. Suami kan fotografer dia. Tapi sekarang aku udah mulai ada asisten sih. Kalau aku Iya capek sih. fisik aja. Iya harus, karena kan Iya. harus ada yang dijaga nih, bukan lo nya doang. Iya kayak gitu. Tapi kalau untuk urusan video-video semuanya sendiri sih, dari dulu juga sendiri. Terus nih, tadi kan lo bilang lo lagi hamil ya. Ini kira-kira masih bakal terus ini nggak nih nanti? Kalau udah sampai lahiran gitu, udah punya anak, udah ada kebayang belum? Kebayang apanya? Iya. Kedepannya bakal kedepannya gimana? bakal gimana tuh? Awal nikah juga bakal mikirnya kayak kedepannya bakal gimana ya, tapi jalani aja. Terus tahu hamil cepet. Kedepannya bakal tetap mau video sih, soalnya emang udah hobi sih. Iya emang lo berdasarkan sukaan juga ya, Iya, hobi lebih bukan ke hobi ya? suka juga. Kayak kalau kadang orang mikirnya mereka kerja untuk cari uang. Kadang orang mikirnya gitu. Tapi aku lebih utamanya itu untuk berkarya sih sebenarnya. Karena aku ngerasa ketika kan sekarang aku lagi hamil. Weddingan tuh aku jarang handle weddingan. Aku lebih fokus ke lamaran. Jadi kadang kalau ngeliat teman-teman aku yang freelance yang handle weddingan itu lebih ke iri sih. Bukan iri karena mereka lebih banyak jobnya, tapi lebih ke mereka berkarya terus di weddingan kayak gitu. Jadi emang aku ngejarnya ke sana aja sih. Makanya habis aku lahiran juga bakal tetap aku kejar sih kayaknya. Semoga kayak gitu nanti. Mudah-mudahan masih bisa berkarya deh ya. Iya, kayak gitu. Sehat semuanya. Lebih sukanya di sana kayak gitu. Oke. Terus tapi kalau suami sampai sekarang masih kerja kantoran? Iya, weekend aja sih buat foto-foto gitu. Kalau weekend baru ngambil-ngambil Itu yang job ngajarin foto. lu jangan? Ya kadang aku, kadang ada. Dia nyari sendiri juga. Jadi ya? pas aku ngejob freelance dulu, aku sering ngajak suami aku buat nemenin jadi asisten. Nah di sela-sela itu kan pasti adalah dia ngobrol sama teman-teman aku. Oke. Jadi sekalian sharing-sharing. Jadi aku suruh, aku minta suami aku ikut biasanya untuk yuk biar kenalan sama kenalan-kenalan aku, nanti tanya-tanya aja kayak gitu. Tanya-tanya aja ke mereka, apalagi suami aku kan orangnya ini banget suka ngobrol banget lah anaknya. Jadi kayak dia ke orang tuh gampang. Jadi suka sharing-sharing, nanya-nanya, dari sana dia mulai belajar-belajar kayak gitu, mulai coba-coba. Awalnya cuma buat shoot-shoot foto-fotoin aku doang, tapi lama-lama kesini-sini udah mulai nyoba weddingan segala macem kayak gitu. Tapi masih merintis juga sih. Sekarang kita kasih kesempatan nih buat anak-anak PKL yang mau nanya ya. Banyak nih ya. Yuk, siapa yang mau nanya anak PKL nih? Halo Kak, nama aku Aulia. Aku sebagai editor di sini. Terus mau nanya, ini kan Kakak keren banget kan, videografer cewek gitu kan, jarang banget. Terus pernah nggak kayak ada, dia cewek gitu kayak
kayak lebih ke dikucilin gitu. Iya, Bukan ngerti-ngerti. kayak dihebatin wah gitu. Nah, iya ngerti banget. Gitu aja Kak. Karena minoritas ya Iya gitu. di dunia ini. Iya, yang isi laki. Nggak yang cuma foto tapi video. Iya. Sangat-sangat minoritas. Udah. Oke, langsung aku jawab ya. Kalau dulu pas awal-awal mungkin iya. Kalau ketika kita terjun ya, lebih seringnya pas terjun hari H. Kalau sebelum hari H itu biasa vendor itu kan nyari-nyari freelance. Dia udah tahu ini videonya, ini videonya, ini videonya. Jadi pas ngajak juga udah pasti saling menghargai juga. Tapi biasanya pas di lapangan sih, biasanya ada WO yang biasanya ngelihat atau enggak MC kayak gitu. Malah seringnya aku dikirain WO. Oh. Iya, pas hari H weddingan gitu kalau aku nge-shoot, biasanya aku sering dikirain WO. Jadi atau enggak kalau nggak WO MC, aku dikirainnya dua itu doang. Jadi nggak pernah dikirain sebagai videographer. Jadi pas tahu videographer pasti kayak cuma kayak yang ya kelihatan dari muka aja kayak gitu. Tapi ya udah aku biarin aja. Tapi untuk dari segi relasi kayak teman-teman foto atau teman-teman videographer kayak gitu itu tuh jarang sih karena mereka biasanya kenal aku dari Instagram kan. Jadi mereka udah tahu video-video aku kayak gimana. Jadi jarang ada yang seperti itu biasanya kalau di lapangan kayak gitu sih. Lebih enak juga sih menurut aku kalau sebagai cewek videographer. Biasanya kalau di lapangan itu aku ngerasanya ya, itu nggak tahu orang lain kayak gitu juga atau gimana. Menurut aku lebih gampang buat adaptasinya sih ke circle cowok. Karena mereka kan ngelihatnya kayak, ih cewek nih videographer kayak gitu kan. Jadi kayak, ih kepo pada kayak gitu kan. Sedangkan kalau ada cowok juga baru terjun terus saling bersaing itu kan pada kayak, kalau ngobrol juga ya nggak terlalu banyak lah kayak gitu. Jadi kalau aku karena aku gampang adaptasi juga udah sering pindah sana pindah sini jadi ya udah gampang aja adaptasinya kayak gitu. Oke, makasih Kak. Iya. Yuk, siapa lagi? Ya, halo Kak, perkenalkan saya Tegar, salah satu anak PKL di sini. Di sini saya ada pertanyaan. Kan awal pakai itu kameranya Canon 600D. Terus berannya ke Canon 750D. Apa ada niatan kayak misalkan nyoba di Nikon gitu? Oh, iya. Terus Oke deh. Selain itu juga kenapa lebih tertarik dengan Sony A7C dengan bodinya yang kecil gitu. Padahal kan kalau misalkan yang agak gedean entah itu kelihatan lebih gagah atau lebih profesional lebih stabil gitu. juga gitu. Gimana Kak itu coba? Oke deh kalau gitu. Kelihatan ya bedanya kalau cowok sama cewek perbedaannya. Ini nanyanya teknis, kalau yang cewek nanya tentang perasaan, kayak gitu ya kan? Ini perasaan, yang ini teknis tadi. Kalau ke nyoba yang lain, karena aku dari awal udah nyoba Canon dan aku otodidak, aku nggak banyak belajar ke banyak orang dan circle aku nggak ada yang tahu tentang video. Jadi aku lebih ke zona nyaman aku aja sih karena aku dari awal udah Canon 600D, ya udah aku upgrade-nya ke 750D aja, aku tinggal naik tingkat aja deh, yang penting Canon aja karena aku lebih tahu settingannya, aku lebih terbiasa aja megangnya kayak gitu. Terus kalau kenapa milih A7C, karena layarnya bisa di flip ke depan. Iya kan? Iya bisa flip ke depan, kan bisa buat vlogging tuh pada kayak gitu, lebih fleksibel, terus dia lebih ringan. Awalnya aku mau tuh ke A73 sih, tapi waktu itu aku pindah ke A7C karena aku tahu suami aku mau A73, jadi aku langsung ya udah aku A7C aja, jadi saling melengkapi aja waktu itu dan ringan. Bertanya ringan gitu. Iya dan ringan. Waktu itu juga aku waktu itu diracunin sama teman-teman aku sih yang videographer juga, udah A7C aja, A7C pada kayak gitu, ya udah A7C aja waktu itu. Oke, segitu aja Kak. Kasih. Oke, siapa lagi tuh? Langsung deg-degan. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Sandi. Sini saya penumpang gelap lah di kamar. Oh iya, maga ini sih, kerasa auranya sih. Mau nanya ya dari segi freelance ini kan. Di Depok aja kan memang freelance itu banyak banget lah gitu. Oh iya, bertaburan. Menurut Mbak
Mbak Amha. Mbak Amha bi- kalau dilihatnya kan freelance-nya lumayan padat lah dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, Mbak Amha ini punya kriteria sendiri nggak sih supaya laku dipakai orang lain? Oke. Atau misalkan kayak kita kan sama-sama Sony Berjuang, user nih, iya. 35 toh gitu misalnya. Iya. Ada nggak sih kayak misalkan pengalaman juga di vendor-vendor yang lain tuh kayak Mbak ini lensanya cuma satu atau enggak, atau ada yang vendor tuh yang benar-benar permintaannya banyak dan ribet, pernah nggak sih ngalamin Iya. hal itu? Beda itu di sini. Oke. Nggak pakai gimbal. Dipermasalahin. Enggak, aku nggak diterima gitu ya. aja sih, Mbak. Aku yang pertama ini ya, gimana cara jual diri ya? Ya, Iya kan, bener kan? Bagaimana cara menjual diri ke vendor-vendor? Aku waktu itu caranya, aku lebih ke pertama kali bertahan di Depok itu, aku coba dengan cara upload portofolio sih waktu itu. Aku coba upload portofolio, terus aku coba bikin konten, orang-orang udah pada tahu, yang awalnya dari satu vendor, terus direkomendasiin, akhirnya ke vendor A, B, C, D. Jadi menurut aku yang paling penting itu adalah personal branding sih. Jadi kebanyakan videographer itu mereka tuh jago banget video tapi jarang banget upload porto. Banyak kan yang kayak gitu. Jadi kayak nggak pernah upload porto. Jadi ya udah vendornya itu aja. Nah, kalau aku strateginya aku sering upload porto. Terus aku juga sering upload konten juga di Reels kayak gitu. Karena kalau Reels itu kan, kalau feeds itu kan yang tahu followers kita doang. Tapi kalau Reels itu dia bisa menjangkau orang di luar dari followers kita. Jadi orang-orang luar juga pada tahu. Terus selain itu nggak cuma feed sama ke Reels, aku juga sering bukan silaturahmi apa ya, sering DM-an lah sama berbagai admin foto-foto gitu, kayak pejuang invoice, ya, terus kayak wedding fitgram, itu juga aku beberapa kali sering. Jadi ketika kita sering bangun relasi dengan admin-admin ke orang-orang luar di sosial media, mereka bakal inget ke kita. Jadi kalau ada apa-apa sering di repost, kadang juga jadinya DM-an, karena mereka kan orang-orang yang kuat ya. Jadi kita juga jadinya orang-orang tuh jadi tahu tentang kita juga kayak gitu. Jadi emang nggak cuma dari diri sendiri tapi juga bangun relasi ke admin-admin kayak gitu. Sering tag mereka juga, terus juga nggak cuma tag mereka, terus bangun relasi ke antar fotografer dan videografer sih. Biasanya aku itu lebih ke ketika aku kerja itu nggak cuma aku ngasih output yang ini outputnya, kebanyakan kan ya udah outputnya itu. Nah, aku ngasih ngesan pas di lapangan juga ke mereka. Biasanya tuh kan kebanyakan videografer itu ya udah pas resepsi nggak ngapa-ngapain. Kebanyakan kan yang fotografer tuh yang foto-fotoin. Nah, kalau aku kadang aku sering bantu buat direct. Aku sering, Mas butuh apa? Butuh minum nggak? Aku bawain minum, aku bawain makanan ke mereka. Jadi emang mereka ngerasa oke nih. Terus kan karena aku lulusan marketing juga, aku tahu tentang dunia jasa. Aku ngerti ketika hari H itu berpakaian itu seperti apa, ke klien itu seperti apa. Kadang ada beberapa yang vendor yang mereka itu cerita ke aku, banyak yang freelance pada hari H itu ke klien itu kurang enak lah. Seandainya kayak aku mau ngopi dulu ya ke depan, itu kan kurang etis ya kalau ke klien. Kalau ke teman fotografer videografer sih nggak apa-apa ngomong kayak gitu, tapi kalau ke klien kan kurang etis. Apalagi kalau bawa kopi apa? Tumbler. Plastik aqua. Nah, atau enggak ngerokok dulu di depan kelihatan klien, itu kan kurang enak dilihat. Dan itu juga jadinya citra ke vendor juga nggak baik. Jadi aku pas di lapangan itu pokoknya gimana hari H itu menjaga citra vendor itu. Jadi jadinya biar apa ya, hubungannya baik, terus kayak mereka juga repeat order terus kayak gitu. Jadi kita juga bakal dikenal sama mereka kayak gitu sih biasanya. Udah sih itu. Tadi satu lagi deh, kayak misalkan kayak ada nggak sih karakter yang video kakak yang paling suka gitu? Oh misalkan kan sekarang lagi modelnya seperti ini, atau kakak mengikuti tren, atau misalkan atau gimana gitu? Aku lebih suka video aku tuh lebih sukanya lebih ke
aku pengen banget kayak lebih ke arah dokumenter sebenarnya. Jadi ketika klien make up nih, aku tanyain, deg-degan gak kak? Iya nih agak deg-degan, aku masukin ke video aku. Jadi itu aku record. Jadi aku tahu dia tuh emang deg-degan, jadi emang ada suara-suaranya kayak gitu di awal. Apalagi aku kan cewek, jadi mereka ketika ditanya kayak gitu tuh enak-enak aja gitu buat ngejawabnya kayak gitu. Jadi kalau aku tanyain tentang apa kayak gitu, mereka ngejawabnya. Jadi aku lebih suka ke ala-ala dokumenter kayak gitu, bukan yang full cinematic slow mo terus kayak gitu. Jadi aku kadang aku mixin juga kayak gitu. Sama ini ya pertanyaan gimbal itu ya, yang alat-alat itu ya ke vendor. Aku kalau ke vendor sering sih ditanyain alatnya apa aja, tapi menurut aku untuk sekarang-sekarang di tahun-tahun 2 tahun ini, 1 tahun ini, gimbal itu bukan sebuah keharusan sih. Jadi untuk aku masih bisa bertahan untungnya, karena kebanyakan videographer itu sekarang udah mulai pada handheld juga, jadi aku mulai kebantu juga. Jadi pas aku bilang nggak ada gimbal juga mereka nggak apa-apa, yang penting mereka tahu, mereka bakal mastiin yang penting video bagus kan kak nanti kayak gitu, yang penting itu aja sih. Jadi menurut aku nggak apa-apa deh ada sebuah kekurangan, yang penting ada kelebihan di hal lain kayak gitu, seperti itu. Iya boleh. Misalkan gue ngebantu ini. Kalau misalkan di pas project misalkan satu vendor sama vendor mana gitu, pernah nggak sih ada vendor yang minta file aja misalnya gitu kan? Oh iya. Nah terus pas nyampe rumah dia bertanya, mbak ini ada yang nggak ada yang halusan apa videonya, maksudnya lebih stabil apa lebih gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin hal yang hal kayak gitu? Aku kebetulan nggak pernah sih. Kebetulan vendor-vendor yang aku terjuni, videografernya tuh kebanyakan emang handheld kayak gitu. Kebanyakan pada pakai lensa manual juga. Jadi mereka jarang ada yang mempertanyakan kok nggak halus sih, karena aku pernah terjun shoot only. Jadi kayak cuma shoot only, videografernya 2. Tapi yang ngeditnya teman aku yang satu lagi, jadi aku cuma ngasih file ke dia. Nah dia tuh dia juga handheld, jadi dia udah ngerti ngeditnya bakal kayak gimana, kayak gitu. Kecuali emang ada vendor yang butuh kayak, aku butuh banget yang harus ada gimbalnya, kayak gitu, baru aku, maaf kak aku nggak bisa, mending ke teman-teman aku. Gitu. Iya aku sekarang ini 1 tahun ini mulai belajar untuk memberikan job aku kepada orang lain. Jadi kalau dulu kan kalau ada job aku terima semua, tapi sekarang aku mulai ngegibahin ke kenalan-kenalan aku juga, karena menurut aku job itu nggak cocok-cocokan sih. Jadi ada yang jagonya ke event, aku kasih ke siapa, company profile kasih ke siapa, kayak gitu. Jadi emang cocok-cocokan aja kayak gitu. Aku suka kasih ke kenalan-kenalan aku. Oke, terima kasih. Iya. Halo kak, nama aku Zulfa. Aku mau nanya nih, itu yang awalnya kenapa sih bisa dipanggil street wedding gitu? Itu emang bahasa dari kakak sendiri atau dari sana? Itu dari circle aja sih pada bilangnya street weddingan. Kayak mana sih ini? Itu lagi street weddingan kayak gitu. Jadi apa street weddingan, kayak wedding di jalanan. Oh ya udah. Jadi ya? Udah yang ada tenda-tendanya gitu sebutannya street wedding. Jadi itu bikin sendiri gitu? Iya, dari kenalan-kenalan aja. Aku juga baru tahu waktu itu circle-circle aku juga pada nyebutnya street wedding. Lucu ya? Iya. Kayak Terus gitu. pernah gak kayak dikritik orang gitu, kayak videonya kok gini doang gitu, pernah gak? Enggak sih sampai mungkin kalau mereka dalam hati mungkin iya ya, tapi kalau disampaikan kayak gitu Enggak? jarang sih. Jarang. Biasanya kalau parah banget kayak kok nggak ada suara akadnya, kok nggak nge-shoot akadnya, itu baru udah parah banget, harus disampaikan kan, biasanya orang-orang baru nyampaikan. Tapi untuk saat ini alhamdulillah aku belum pernah ngalamin seperti itu dan kayak hilang file gitu-gitu. Alhamdulillah belum, semoga nggak pernah. Amin. Awas loh video ini loh. Hilang filenya. Itu aja sih yang aku tanya. Makasih ya kak. Iya. Halo kak, nama aku Andin. Aku mau nanya nih sama kakak. Kakak kan suka foto fashion nih. Kakak ada niatan gak sih buat jadi model fashionnya gitu? Kan kakak cantik nih. Kan suami kakak juga bisa foto gitu kan. Iya ya, dimanfaatin ya harusnya ya.
Iya, makasih ya sarannya. Habis ini deh aku buka endorse deh. Gak ada sih, gak ada pikiran karena kayak menjadi model itu nggak sesimpel kayak ya udah pose aja di depan terus harus cantik gitu, nggak. Kebanyakan ada yang orangnya cantik tapi dia nggak fotogenik. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang cantik tapi dia nggak bisa berpose. Karena kalau buat shoot fashion itu tuh harus cepet. Apalagi kalau bajunya banyak kan. Itu kan harus cepet. Modelnya tuh harus ngerti. Kalau shoot model kan kayak dia harus gini terus kayak jalan dikit. Jadi harus tek. Kalau dia lama dan gak berpengalaman, menurut aku itu bakal buang-buang waktu juga. Jadi menjadi model itu nggak cuma karena cantik aja sih, jadi emang harus ngerti pose, dia ngerti timing juga, dia ngerti ini bajunya dress nih, kalau mau cantik harus diapain, kalau dressnya bahannya kayak gini harus diapain, bahkan harus bisa ngerti styling sendiri. Kerudungnya harus dipitain nih, terus nanti look kedua jangan gini lagi, harus diapain lagi, jadi dia harus ngerti, jadi nggak cuma cantik doang sih, itu menurut aku kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Makasih ya Kak. Oke. Ya, ditutup ya, udah siap. Oke, Amha, makasih nih udah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak PKL gua. Terus tadi ada info menarik nih. Jadi kan lo sering lempar job nih ya. Iya. Kan sekarang kita udah ketemu, udah kenal, ya mudah-mudahan dilempar ya. Kak, kalau berubah jadi videografer boleh deh. Lah gua videografer, Ha. Iya, maksudnya kalau bener-bener ke circle aku deh. Oh gitu. Nah, Enggak, emang lo kenalnya gua apa? kalau foto. Oh, taunya gua fotografer. Karena di feed-nya foto. Oh, di feed-nya foto. Mungkin harus mulai. Amha tahu Uppermost? Vendor. Iya. Enggak, aku enggak sering keluar. Ini agak pamer sedikit ya. Iya. Jadi kalau Uppermost tuh vendor mahal lah. Iya. Itu masternya anak weddingan juga banyak yang kiblatnya ke Uppermost. Nah, gua freelance videographer di sana. Gitu. Jadi mungkin ya itu beda-beda ya. Ada yang kenal gue sebagai videographer, ada yang fotografer, tapi ya gue bisa semua. Tapi orang lain juga ada yang tahu ya Mas foto. Taunya videographer. Oh gitu. Makanya pas lu bilang taunya gue fotografer, rada aneh. Iya, karena aku lihat foto-fotonya juga. Oh iya, kebanyakan. iya, di ya video feeds. jarang sih ya. Iya. Oh mungkin itu PR gue tuh. Iya. Jadi kayak tadi saran dari lo juga tuh gue simak. Oh iya, kayaknya gue perlu lebih banyak ngeluarin portofolio tuh. Iya. Karena kalau gue lebih banyak ngeluarin BTS. Oh gitu. Ngeluarin iya. muka gue yang lagi di mana, di mana. Cuman sekarang sih gue lagi pengen naik kelas jadi director. Oh gitu. Jadi emang iya. pengen lebih banyak di video gitu. Oke deh Amha, nih kita udah ngobrol udah sejam lebih. Lu juga harus COD tadi ya. Iya. Mudah-mudahan nggak hoax ya, nggak zong ya, Iya. lensanya cakep gitu ya. Oke, terima kasih Amha, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sampai ketemu lagi guys. Gue Faisal Salatif. Kamu Amha. siapa? Telat. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, kita juga lapar mau makan dulu ya. Ciao.